Ibu jangan banyak gerak dulu ya. Arela yang urus semuanya, Bu. Dari cari uang buat operasi ibu, sampai bolak-balik. Yang penting ibu udah sadar. Arela sampai keliling pinjam uang ke banyak orang loh, Bu. Memang harus begitu kalau lagi susah. Itu juga udah kewajiban seorang anak kan? Iya Bu. Ibu nggak apa-apa? Aduh, kepala ibu pusing. Istirahat aja dulu Bu. Jangan mikir yang macem-macem. Rangga, Iya, Bu. Kenapa? jangan sampai kamu ngutang kemana-mana gara-gara begini. Ibu istirahat aja dulu, jangan ngomongin itu. Ibu tidur ya. Nanti aku di sini jagain ibu pas Mas Rangga kerja. Aku udah nggak peduli tentang rasa malu lagi sekarang Bu. Kamu mau pinjam berapa? Kalau Bu Tika bisa bantu sebagian aja nggak apa-apa Bu. Aku udah sangat bersyukur banget. Ini bukan uang kecil, 20 juta. Penyumbatan aliran darahnya parah, harus segera dioperasi. Kalau telat resikonya bisa stroke permanen. Nggak bisa nanti ya, Dok? Harus cepat gitu? Iya, lebih cepat lebih baik untuk menghindari resiko. Satu lagi, administrasinya harus diselesaikan sebelum tindakan. Biayanya berapa Dok? Sekitar 20 juta, itu di luar obat yang harus dibeli rutin ya. Tabunganku nggak bakal cukup. Jangan ngomong gitu dulu Mas. Nanti kita pikirin. Aku nggak enak kalau harus pinjam ke banyak orang. Ini bukan soal enak atau nggak enak Mas. Ini soal nyawa ibu kamu. Waktu kita nggak banyak, Pak Rangga, Bu Arela. Saya tunggu konfirmasinya segera ya. Iya Dok. Nanti kami kabarkan segera ya. Aduh, aku bingung harus minta tolong ke siapa. Aku coba kontak orang-orang yang aku kenal dulu deh Mas. Kamu yakin Arela mau pinjam uang? Iya Mas, yakin. Aku anggap ibu kamu itu ibu aku juga. Jadi jangan larang aku Mas. Maaf ya. Kamu jangan minta maaf Mas. Bantu aku mikir. Siapa dulu yang mau kamu hubungi? Bu Tika dulu Mas. Dia tetangga kita yang paling deket. Kamu nggak malu sayang? Malu nggak akan nyelamatin siapa-siapa Mas. Bu Tika, maaf ganggu malam-malam. Aku butuh bantuan banget. Ibu ada di rumah kan malam ini? Bu Tika, maaf ya kalau aku mendadak begini. Kamu kenapa Arela? Muka kamu pucat banget. Ibu mertua aku harus segera dioperasi Bu. Pembuluh darahnya nyumbat udah parah. Kata dokter kalau telat penanganan bisa stroke permanen. Ya ampun. Terus gimana? Biayanya besar Bu, 20 juta untuk operasinya. Aku udah kumpulin kemana-mana, tapi masih kurang. Kamu udah ke siapa aja? Aku udah gak peduli tentang rasa malu lagi sekarang Bu. Kamu mau pinjam berapa? Kalau Bu Tika bisa bantu sebagian aja gak apa-apa Bu. Aku udah sangat bersyukur banget. Ini bukan uang kecil, 20 juta itu banyak loh. Iya aku tahu Bu. Aku pasti ganti dan cari cara buat bayar utang-utangnya nanti. Aku pasti tanggung jawab kok Bu. Aku benar-benar gak tahu harus ke siapa lagi Bu. Tunggu di sini ya. Ini saya cuma bisa bantu 5 juta aja. Bu, terima kasih banyak ya. Aku nggak tahu harus bilang apa. Sabar ya, ujian kamu berat banget nak. Iya Bu,
Ini sangat berarti buat saya. Kamu jangan sampai sakit juga. Kamu kelihatan capek sekali. Nanti aja capeknya. Sekarang aku harus kejar waktu, cari uang buat operasi. Kalau gitu aku pamit dulu ya Bu, mau cari bantuan lagi. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Pak Dedi, aku mau minta tolong. Ada apa, Rela? Muka kamu tegang banget. Ibu mertua aku harus segera operasi, Pak. Aku lagi kumpulin uang dari mana-mana. Terus? Aku mau pinjam uang, Pak. Nanti aku bayar. Kok sampai pinjam uang ya? Pasti lagi susah banget. Iya, aku emang lagi susah. Tapi ini buat ibu mertua aku yang sakit. Udah, Rela, nggak usah didengerin. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting ibu mertua aku bisa dioperasi. Memangnya kamu butuh berapa, Rela? 5 juta, Pak, kalau bisa. Kamu yakin bisa balikin? Aku pasti balikin kok, Pak. Aku bakal cari kerja. Aku cicil. Aku nggak lari kok, Pak. Kamu ini nekat sekali demi mertua kamu, Bu Murni. Dia udah aku anggap ibu sendiri, Pak. Jarang ada menantu kayak gitu. Iya, bener. Ini uangnya. Jangan lupa dikembaliin ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Arela, kamu hati-hati ya, jaga kesehatan. Jangan sampai kamu yang tumbang. Lilis, maaf ganggu jam istirahatnya. Maaf juga aku lancang datang ke sini. Kamu kenapa, Arela? Mukamu kayak habis nangis. Ibu mertua aku harus dioperasi. Pembuluh darahnya nyumbat. Kalau didiamin bisa kena stroke yang parah. Waduh, serius, saya dengar-dengar bahaya juga itu loh. Iya, Pak Guru. Dokter bilang kalau telat bisa lumpuh resikonya. Terus, kamu kesini mau apa? Aku mau pinjam uang, Lis. Aku udah keliling ke banyak orang. Kamu udah ke siapa aja? Butika tetangga samping rumah sama ke sembako Pak Dedi. Kamu sampai segitunya, Arela? Aku nggak mikir harga diri sekarang. Kamu tunggu sebentar ya. Ini ada sedikit tabungan punyaku, 1 juta. Maaf, cuma bisa kasih sedikit. Kamu pakai dulu aja nggak apa-apa. Kita ini teman. Kalau ada musibah harus saling bantu. Lis, aku bener-bener gak enak. Udah, jangan ngomong gak enak terus. Ini soal nyawa ibu mertua kamu loh. Kamu menantu yang luar biasa, Arela. Aku cuma gak mau nyesel kalau aku gak usaha. Kebaikanmu pasti akan balik lagi ke kamu. Makasih banyak ya, Lis. Ini ngebantu banget buat aku. Masih kurang ya, Arela? Iya, Lis. Aku harus cari lagi. Totalnya harus ada 20 juta. Kamu wanita kuat. Aku kenal kamu udah dari lama. Kamu pasti bisa lewatin ini semua. Makasih ya, Lis. Kalau gitu aku pamit dulu.
Ini semua dari kamu pinjam. Iya mas, dari Bu Tika, Pak Dedi, Lilis, dan beberapa orang lainnya. Aku nggak tahu harus bilang apa. Jangan bilang apa-apa mas, kita harus segera beli obat, terus kasih uang ini ke rumah sakit. Wah, ini hampir cukup Arela, tinggal sedikit lagi. Syukurlah, alhamdulillah. Ini obat sesuai resep yang tadi Bapak berikan ya. Iya, terima kasih. Ini uangnya ya, Mbak. Kamu capek banget ya, sayang? Capeknya nanti aja mas, yang penting ibu kamu selamat dulu. Aku merasa kamu yang paling berjuang hari ini. Karena kamu masih sibuk mikirin rasa malu mas. Iya, aku kalah sama kamu. Ini bukan soal kalah mas, ini soal siapa yang mau gerak. Makasih banyak ya, sayang. Jangan bilang makasih dulu, nanti aja kalau ibu kamu udah sehat lagi. Aku janji nggak akan lupa sama perjuangan kamu ini. Kita harus cepat balik ke rumah sakit mas. Iya, sayang. Ibu harus segera diambil tindakan. Semoga uang ini cukup buat mulai operasinya. Pelan-pelan bu, minumnya sedikit aja. Ini di mana? Di rumah sakit, Bu. Operasinya udah selesai. Oh, Ibu jangan banyak gerak dulu ya. Arela yang urus semuanya, Bu. Dari cari uang buat operasi ibu sampai bolak-balik. Yang penting ibu udah sadar. Arela sampai keliling pinjam uang ke banyak orang loh, Bu. memang harus begitu kalau lagi susah. Itu juga udah kewajiban seorang anak kan? Iya bu. Ibu nggak apa-apa. Aduh, kepala ibu pusing. Istirahat aja dulu bu, jangan mikir yang macem-macem. Rangga, Iya, Bu. Kenapa? jangan sampai kamu ngutang kemana-mana gara-gara begini. Ibu istirahat aja dulu, jangan ngomongin itu. Ibu tidur ya. Nanti aku di sini jagain ibu pas Mas Rangga kerja. Kamu denger gak tadi ibu ngomong apa? Iya, aku dengar. Mungkin ibu masih lemas setengah sadar. Jangan dimasukin hati ya, sayang. Semoga cuma karena itu ya mas. Badan kamu udah enakan, Bu? Sudah lumayan, Bu Tika. Tinggal pusing sedikit. Syukurlah, Arela kemarin cerita panik banget. Waktu kamu di rumah sakit. Iya, dia emang panikan orangnya. Panikan gimana? Dia kan keliling cari uang buat operasi kamu. Ya, karena emang kondisi rumah tangganya lagi kacau. Maksudnya? Rangga itu sering pusing, uang di rumah habis terus, gak jelas kemana perginya itu uang. Hah? Tapi Arela bilang uang itu buat operasi kamu loh. Entahlah, dia emang pinter kalau cerita. Kamu yakin ngomong begitu, Bu? Aku ini ibunya Rangga. Aku tahu keadaan anak aku sendiri. Jadi pinjaman uang itu bukan karena kamu sakit, bukan buat operasi kamu. Ya, sakitku emang ada, tapi keadaan mereka juga emang lagi berantakan. Tapi ya, sebagian besar uangnya buat kebutuhan mereka.
bukan buat aku. Padahal Arela kelihatan tulus banget kemarin. Tulus atau cari muka? Aku juga nggak tahu. Kok kamu ngomongnya gitu banget, Bu Murni? Aku cuma malu sebenarnya punya menantu yang gak bisa atur rumah tangga. Apalagi pakai sakitnya aku ini buat alibi nutupi aib mereka itu. Kamu yakin cerita ini pantas kalau orang-orang dengar? Ya nggak apa-apa, biar orang-orang tahu kenyataannya. Cerita kamu beda banget sama yang aku lihat dan dengar langsung dari Arela. Kamu mau percaya siapa? Terserah. Aku jadi bingung sekarang. Udah ya, aku pamit dulu. Aku cuma mau ngomongin itu aja, Bu Murni. Aku cuma mau ngomongin itu aja, Bu Tika. Iya, makasih ya udah mampir dan kasih tahu kabar kamu, Bu. Enak aja dia bawa-bawa penyakitku buat nutupi aib dia. Kamu dengar cerita dari Bu Tika nggak, Pak? Cerita apa tuh, Bu? Katanya Bu Murni bilang Arela pinjam uang kemana-mana karena rumah tangganya berantakan. Jadi bukan soal operasi struknya Bu Murni itu loh. Hah? Bukannya buat operasi ya? Operasi siapa? Waktu itu Arela datang ke warung sembako saya, bilang buat operasi Bu Murni. Dia datang ke warung sambil melas buat pinjem duit. Katanya buat operasi. Bu Murni justru bilang bukan itu masalahnya, Pak. Jadi selama ini kita salah kasih kebaikan ya? Semua cerita dari Arela itu bohong tentang Bu Murni. Aku lihat sendiri dia sampai gemetar di warungku loh buat pinjem duit. Bu Tika juga bilang ceritanya beda banget. Dia juga dengar langsung dari Arela waktu dipinjemin duit. Jadi mana yang benar nih? Aku jadi ragu sekarang, Bu. Bisa jadi dia pinter bikin alasan sih si Arela itu. Jangan langsung nuduh begitu, Pak. Tapi Bu Murni ngomongnya ngeyakinin banget sih, kata Bu Tika. Kalau ibu mertuanya sendiri yang bilang, orang pasti percaya. Bapak jadi merasa aneh, Bu. Kasihan Arela kalau ternyata dia difitnah. Atau kita semua yang terlalu mudah percaya sama Arela kemarin. Entah mana yang benar, tapi cerita ini udah kemana-mana di warga. Bu, aku dengar sesuatu dari tetangga. Dengar apa, Arela? Katanya ibu cerita kemana-mana soal rumah tangga aku. Memangnya salah ya? Ibu cerita apa? Katanya aku boros. Katanya uang di rumah habis gak jelas. Memang kenyataannya begitu kan? Kenyataan yang mana, Bu? Rangga sering pusing mikirin uang. Kamu pernah ngomong begitu, Mas? Aku nggak pernah bilang gitu ke ibu. Ibu bisa lihat sendiri tanpa kamu cerita. Bu, aku keliling pinjam uang itu buat operasi ibu. Itu pilihan kamu sendiri. Hah? Pilihan aku? Ibu nggak pernah suruh kamu utang kemana-mana ya. Jadi sekarang aku yang salah. Kamu tahu kan, utang itu aib. Kalau orang tahu ya bikin malu lah. Udah, ibu sama Arela jangan ribut pagi-pagi. Kamu diam aja, Mas, aku disalahin ibu. Aku nggak mau suasana makin panas. Kamu tega, Mas, ngebelain aku. Ibu cuma cerita yang sebenarnya ya, jangan tersinggung. Cerita yang bikin nama aku jelek di depan orang-orang ya, Bu. Kalau kamu merasa jelek, berarti ada yang salah.
Rela, Stop mas, jangan deket-deket aku. Kamu nggak bisa nolongin aku. Bu Tika, aku mau tanya jujur bu. Kamu udah denger cerita tentang kamu? Ibu aku, Bu Murni cerita apa aja ke Ibu Tika? Kamu siap dengernya? Aku lebih sakit kalau nggak tahu apa-apa bu. itu Arela, Pak. Waduh, jadi kacau begini. Iya, dia yang kemarin pinjam uang ke banyak orang. Dia bilang kamu pinjam uang karena rumah tangga kamu berantakan. Berantakan dari mana bu? Dia bilang kamu boros, bikin Rangga pusing. Bu, aku pinjam uang itu buat operasi dia. Lah, kok gitu? Jadi bukan karena rumah tangga mereka ya? Itu yang bikin aku bingung, Arela. Cerita kamu sama dia jauh banget bedanya. Aku keliling dari pagi sampai malam bu. Aku nggak mikir malu. Bu cari uang pinjaman buat operasi ibu mertua aku sendiri. Iya Arela, aku percaya sendiri kamu gemeteran waktu pinjam uang ke sini. Tapi sekarang aku yang kelihatan jelek di mata orang. Aku percaya yang aku lihat sendiri, Arela. Aku lebih percaya cerita kamu. Tapi omongan itu udah kemana-mana bu. Sudah banyak yang dengar emang cerita kamu ini. Aku harus bicara langsung sama ibu mertua aku. Bu, aku mau ngomong Ngomong apa lagi? soal cerita ibu ke orang-orang. Memangnya kenapa? Aku pinjam uang kemana-mana itu buat operasi ibu, Bu. Itu pilihan kamu sendiri. Pilihan. Aku lakuin itu karena ibu hampir kena stroke, Bu. Ibu gak pernah suruh kamu keliling buat ngutang ya. Jadi sekarang aku yang salah, Bu. Kamu itu gak mikir pakai otak kamu. Utang itu aib, Arela. Orang-orang sekarang lihat aku seperti istri yang gak bisa atur rumah tangga. Memangnya kamu bisa atur rumah tangga kamu kalau gak ada ibu? Bu, Rangga sering pusing. Ibu lihat sendiri. Ya wajar dong kalau ibu bantu anak ibu sendiri. Rangga nggak pernah bilang gitu, Bu. Ibu gak butuh dia cerita. Aku jaga ibu di rumah sakit berhari-hari. Aku cari uang kesana kesini, Bu. Aku nggak tidur, Bu. Itu kewajiban kamu sebagai menantu. Kewajiban sampai harga diri aku diinjek juga. Kamu ini lebay banget sih. Bu, aku dipermalukan depan orang-orang yang dulu bantu aku. Kalau kamu merasa malu, berarti ada yang salah sama diri kamu. Udahlah, ibu capek. Sana keluar. Jangan dibesar-besarkan masalah beginian doang. Baik, Bu. Kalau emang begitu cara ibu lihat semua ini, aku bakal lakuin cara apapun supaya orang-orang tahu cerita yang sebenarnya. Ada apa ini? Pagi-pagi kok ramai begini? Kami semua datang ke sini ingin klarifikasi yang sebenarnya. Soal uang yang Arela pinjam waktu kamu operasi. Hah? Uang apa lagi? Uang yang dia pinjam dari kami semua. Bu Murni bilang itu karena rumah tangganya kacau. Saya cuma cerita kenyataannya kok.
Kenyataan yang mana Bu Murni? Dia gemetaran di warung saya buat ngutang demi kamu, mertuanya sendiri. Dia datang ke rumah saya nangis-nangis minta tolong. Dia sampai bilang gak mikirin malu lagi demi nyelamatin ibu mertuanya sendiri. Bu, cerita mereka semua itu benar. Kamu diem, Rangga. Aku nggak pernah cerita jelek tentang ibu ke siapapun. Kalau memang Bu Murni merasa Arela yang salah, gak apa-apa, asal ganti semua utangnya. Itu kan yang udah bikin kamu selamat dari stroke. Ganti? Aku harus ganti? Iya betul Bu Murni. Uang itu kan buat operasi kamu. Iya, kami gak mau nama Arela jadi jelek. Enggak, ini berlebihan. Maaf Bu, aku ngelakuin ini supaya orang tahu yang sebenarnya. Tanda tangan di sini aja Bu Murni, kamu harus tanggung jawab. Jangan bikin dia yang sudah berjuang malah dipermalukan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, masalahnya sudah jelas ya. Utang kita akan dibayar dengan tanggung jawab penuh langsung dari Bu Murni. Maafin Ibu Arela. Ibu gak akan lagi bicara atau komentar apapun tentang rumah tangga kamu. Ibu sadar ibu yang salah. Ibu melebih-lebihkan cerita yang gak benar ke semua orang.